Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Tahun 2023 menjadi periode yang menarik bagi para pecinta drama Korea. Karena kini sejumlah webtoon populer telah diadaptasi menjadi serial drama yang memukau dengan kisah-kisah yang mendalam dan emosional. Dengan sentuhan magis, sutradara dan bakat para aktor mulai dari cerita romansa hingga thriller misteri, dunia webtoon hadir dalam bentuk visual yang lebih hidup dan menghadirkan karakter-karakter yang telah dicintai oleh pembaca. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Mari kita masuki dunia yang penuh imajinasi, di mana emosi dan cerita tak terduga mengalir dalam setiap adegan dengan drama Korea adaptasi webtoon 2023 yang harus ditonton versi UBR Entertainment. 13. The Moon That Rises in the Day. Drama ini merupakan sebuah serial terbaru yang memadukan elemen-elemen genre thriller, sejarah, percintaan, dan fantasi. Dua aktor utama yaitu Pyo Ye-jin dan Kim Young-dae memainkan peran-peran kunci dalam drama ini. Serial The Moon That Rises in the Day diadaptasi dari sebuah webtoon yang memiliki judul serupa. Dalam konteks kronologis, drama ini mengambil dua latar waktu yang berbeda. Drama ini mengisahkan kisah cinta yang mengguncangkan dan mengiris hati, membentang melintasi rentang waktu 1500 tahun guys. Dengan penceritaan bergantian antara masa lalu dan masa kini, alur drama ini mengikuti perjalanan seorang pria yang terjebak dalam waktu yang beku dan seorang wanita yang mengalir seperti arus sungai yang deras. Tayangan yang dijadwalkan tayang pada Oktober mendatang di Netflix ini menggambarkan perjalanan cinta dan intrik melalui alur waktu dan karakter yang kaya emosi. The Uncanny Counter Season 2 Counter Punch. Diadaptasi dari webtoon berjudul Amazing Rumor, The Uncanny Counter secara resmi melanjutkan kisahnya lebih dari 2 tahun setelah musim pertamanya tayang. Musim kedua dari serial ini melanjutkan kisah Counter, kelompok yang melawan iblis jahat untuk melindungi manusia. Para Counter kembali menghadapi tantangan baru dalam bentuk iblis yang lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Keberanian mereka diuji saat mereka berhadapan dengan ancaman supernatural yang semakin memprihatinkan. Tak hanya itu guys, kelompok Counter juga diperkaya dengan kehadiran beberapa anggota baru. Dengan aksi, unsur supernatural, dan konflik moral, musim kedua menawarkan petualangan yang lebih intens dan dinamis. Keseluruhan cerita menggambarkan pertempuran melawan kegelapan dan pengembangan karakter. The Uncanny Counter 2 Counter Punch mulai tayang sejak tanggal 29 Juni lalu melalui platform streaming Netflix. 11. The Story of Park's Marriage Contract adalah serial drama Korea yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama ini akan menampilkan sejumlah aktor dan aktris ternama, termasuk Lee Se-young, Bae In-hyuk, dan Yoo Sun-ho. Drama ini akan menggabungkan dua latar waktu yang berbeda, yaitu era Joseon dan zaman modern. Ceritanya berpusat pada Park Yeon-woo, satu-satunya putri menteri dalam negeri. Drama ini mengikuti perjalanan hidupnya dan perjuangannya dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah tuntutan kedua zaman tersebut. Meskipun demikian, detail lebih lanjut tentang plot cerita dan karakter-karakternya masih belum diungkap secara mendalam. Dengan total 12 episode, drama ini dijadwalkan tayang setiap Jumat dan Sabtu. Meskipun jadwal pasti penayangannya masih belum diketahui secara rinci, perkiraan mengarah pada sekitar bulan September mendatang. 10. The Killing Food adalah drama Korea yang mulai ditayangkan sejak Kamis tanggal 10 lalu di Prime Video. Drama yang diadaptasi dari webtoon berjudul National Death Penalty Food ini dibintangi oleh Park Hae-jin, Lim Ji-yeon, dan Park Sung-woong. Kisah drama ini mengikuti usaha Kim Moon-cha dan Joo Hyun dalam mengungkap identitas Getal, seorang individu yang memimpin gerakan untuk mengadakan pengambilan suara mengenai hukuman mati. Getal atau Dogmas mengirim pesan singkat kepada semua warga yang berusia di atas 18 tahun, mempertanyakan apakah penjahat harus dihukum mati. Jika lebih dari 50% warga mendukung hukuman mati, Dogmas akan bertindak untuk membunuh para penjahat tersebut. Dengan total 12 episode, The
The Killing Floor menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketegangan dan konflik moral. 9. Vigilante. Nam Joo Hyuk, Lee Jun Hyuk, dan Yoo Ji Tae ditunjuk sebagai bintang utama dalam drama Korea terbaru berjudul Vigilante yang dijadwalkan tayang pada November mendatang. Mengusung genre aksi, thriller, dan kriminal serta diadaptasi dari komik web dengan judul yang sama, drama ini akan mengungkap sisi gelap hukum yang lumpuh terhadap para penjahat. Cerita drama ini berfokus pada balas dendam seorang polisi. Pria ini mengambil hukum ke tangannya sendiri dan menghukum para penjahat. Dan inilah yang membuatnya dikenal sebagai vigilante. Kejadian ini didorong setelah ibunya tewas karena dianiaya oleh sekelompok gangster. Dengan plot yang kompleks dan intrik yang berkembang, Vigilante menjanjikan kombinasi ketegangan, aksi penuh adrenalin, dan pemecahan misteri yang akan menghadirkan pengalaman menonton yang mendebarkan. 8. DP Season 2. Diadaptasi dari sebuah webcomic berjudul DP Geolnal karya Kim Botong, salah satu serial kesayangan Netflix ini akan melanjutkan cerita An Jun Ho dan Han Ho Yul, anggota pasukan militer dari unit DP, satuan yang bertugas terkait penangkapan tentara yang kabur dari barak militer. Dengan kisah yang sangat kompleks dan pendalaman karakter yang semakin detail, di musim kedua ini juga akan mengeksplorasi konflik internal dan eksternal yang mereka hadapi dalam lingkungan yang penuh tekanan dan ketegangan. Tayangan dengan jumlah total episode sebanyak 6 episode pada Juli lalu, drama ini masih akan dibintangi oleh aktor Jung Hae In, Koo Go Hwan, Kim Sung Kyun, dan Son Suk Koo. Sebagai salah satu karakter utama, Jung Hae In berharap konflik baru dan karakter baru akan membangkitkan semangat baru penonton. 7. Money Game. Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, Money Game dibintangi oleh Ryu Jun Yeol, Chun Woo Hee, Bae Sung Woo, Park Hae Joon, dan Park Jung Min. Memiliki sedikit kesamaan dengan Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang 8 orang yang diundang dalam reality show yang mengharuskan mereka untuk tinggal di sebuah tempat khusus selama 100 hari. Meskipun dengan hadiah fantastis, faktor ketegangan datang dari harga yang sangat mahal untuk kebutuhan hidup mereka, yakni 1000 kali lebih tinggi dari harga normal. Dengan konsep seperti itu, peserta harus mempertimbangkan baik-baik setiap keputusan agar tidak mengurangi hadiah kemenangan mereka secara signifikan. Secara keseluruhan, Money Game adalah drama penuh dilema moral yang mengeksplorasi tekanan ekonomi, putus asa, dan strategi dalam menghadapi situasi yang ekstrim. 6. Daily Dose of Sunshine. Diangkat dari webtoon Morning Comes to Psychiatric Ward 2. Daily Dose of Sunshine merupakan serial original terbaru dari Netflix yang akan menampilkan sejumlah aktris dan aktor terkenal dari Korea Selatan, termasuk diantaranya Park Bo Young, Yeon Woo Jin, Jang Dong Yoon, dan Lee Jung Eun. Serial yang dijadwalkan untuk tayang perdana pada bulan November mendatang ini, Park Bo Young akan memerankan karakter Jung Da Eun, seorang perawat yang dipindahkan dari Departemen Penyakit Dalam ke Departemen Kesehatan Mental. Drama ini akan berfokus pada keseharian Jung Da Eun dengan ketulusannya berusaha memberikan perawatan terbaik bagi para pasiennya. Dengan arahan sutradara yang telah terkenal melalui karyanya dalam All of Us Are Dead, drama ini tentu menjadi tontonan yang patut dinantikan. Serial ini akan sangat cocok bagi kamu yang tertarik dengan cerita mengenai kesehatan mental. 5. Bloodhounds. Drama orisinal dari Netflix ini menampilkan bintang utama Woo Do Hwan dan merilis episode perdana pada bulan Juni lalu dengan genre utama aksi thriller. Cerita dalam Bloodhounds diadaptasi dari webtoon berjudul sama. Drama ini memiliki total 8 episode dan mengisahkan tentang perjuangan dua petinju muda yang bersatu demi menghadapi lintah darat yang kejam yang menindas mereka yang tengah menghadapi kesulitan finansial. Pemain-pemain ternama Korea seperti Lee Sang Yi, Kim Seron, Park Sung Woong, dan
dan Ho Junho juga turut memeriahkan Bloodhounds. Adapun sutradara dan penulis skenario adalah Jason Kim yang pernah menggarap film Midnight Runners, My Hero Puppy, The Divine Fury, dan Goodbye My Smile. Dengan alur penuh dengan elemen-elemen seperti perjuangan, pertempuran, intrik, dan hubungan antar karakter, drama ini layak untuk masuk dalam daftar tontonan kalian. 4. See You in My 90th Life. Diadaptasi dari webtoon dengan judul sama, See You in My 90th Life adalah sebuah drama yang mengusung alur yang unik dengan tema reinkarnasi. Dalam drama ini, karakter utama mengalami terlahir kembali ke kehidupan remaja berulang kali sambil tetap ingat akan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kisah dalam drama ini akan penuh dengan perjuangan emosional, pertumbuhan karakter, dan ketegangan antara mengungkapkan masa lalu dan melindungi perasaan seseorang yang kita cintai. Walaupun demikian, See You in My 90th Life ini tak menyedihkan layaknya drama Korea reinkarnasi lainnya. Mulai tayang pada Juni lalu di Netflix, Shin Hae-sun, Han Bo-hyun, Ha Yun-kyung, dan Han Dong-gu akan berperan penting di drama ini sepanjang 12 episode penayangannya. 3. Taxi Driver Season 2. Tayang perdana pada Februari lalu di SBS dan Viu. Taxi Driver 2 melanjutkan kisah jasa taksi misterius yang berjuang demi keadilan. Jasa taksi ini tampil sebagai pembalasan dendam untuk korban yang kehilangan keadilan hukum. Drama ini akan menghadirkan kembali aksi dari taksi pelangi. Meskipun anggota tim telah berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, mereka bersatu kembali melawan ketidakadilan. Dengan memperkenalkan anggota baru, On Ha-jun, seorang pria muda yang tanpa sengaja menemukan ruang bawah tanah taksi pelangi. Season kedua ini menampilkan lebih banyak kerja tim dan partisipasi anggota. Dengan aksi mengejutkan dari tim yang tak terduga, Taxi Driver 2 memberikan hiburan yang unik dibandingkan season pertama yang lebih menyoroti aksi solo balas dendam Kim Do-gi. 2. Duna. Ini adalah drama Korea terbaru bagi Bae Suzy setelah perannya dalam drama Anna tahun lalu. Berjudul Duna. Drama ini diadaptasi dari webtoon dan direncanakan tayang di Netflix pada Oktober mendatang. Dalam drama komedi romantis ini, Bae Suzy beradu akting dengan Yang Sejong. Duna mengambil cerita dari webtoon The Girls Downstairs. Bae Suzy memerankan Lee Duna, seorang mantan vokalis utama grup idol terkenal yang tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri. Ia kini tinggal di rumah kos dekat universitas, di mana ia bertemu dengan Won Jun, seorang pemuda tampan tanpa latar belakang istimewa. Pertemuan mereka membuat hidup Duna berwarna, di mana kehangatan dan kenyamanan tumbuh di antara mereka. Drama yang akan tayang sebanyak 8 episode juga dibintangi deretan bintang kenamaan lain seperti Lee Yoo-bi, Lee Jin-wook, Ko Ah-sung, dan masih banyak lagi. 1. Moving. Mulai tayang pada 9 Agustus di Disney+. Moving merupakan drama yang telah lama dinantikan dan sangat direkomendasikan untuk ditonton. Drama ini menampilkan sejumlah bintang terkenal sambil menghadirkan cerita menarik tentang para pahlawan super. Berdasarkan webtoon yang populer dengan judul yang sama, Moving adalah sebuah drama fantasi yang mengikuti perjalanan sekelompok remaja polos yang memiliki kekuatan super. Mereka harus berusaha keras untuk merahasiakan kemampuan mereka demi melindungi diri sendiri dan orang-orang yang mereka cintai dari ancaman eksploitasi. Drama yang disutradari oleh Park In-jae dan terdiri dari 20 episode ini menjanjikan cerita yang menegangkan dan penuh aksi. Dibintangi oleh Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo, Jo In-sung, Cha Tae-hyun, dan Kim Sung-kyun membuat drama ini patut diantisipasi. Nah, itulah tadi drama Korea adaptasi webtoon 2023 yang harus ditonton versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh.
Sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.